Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Senizen semua, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Daya Aruna dalam podcast Libas SNI. Baiklah Senizen sekalian, kali ini kita akan menghadirkan bukan seorang lagi ya, tapi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Saya bilangnya apa ya? Pejuang saja ya. Karena militan nih. Kalau saya lihat militan semua kan. 4 orang dari KLT, yaitu Kantor Layanan Teknis BSN, yang saat ini BSN itu mempunyai 5 kantor layanan teknis. Ada di Provinsi Riau, ada di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kita hadirkan semua di sini. Namun sayang sekali dari Jawa Barat tidak bisa hadir karena sedang cuti cuti melahirkan. Selamat dong. Oke, sekarang kita akan lihat. Ini ada 4 orang ini, luar biasa sekali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Enak di Jakarta? Iya. Ketawa nih. Ketawa ini artinya apa nih? Iya. Oke. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin dari sebelah sini dulu. Nah, mau kenalan. Dideketin ke mic-nya boleh. Saya Yan Hardi Dwi Putra dari Kantor Layanan Teknis BSN Sulawesi Selatan, bergabung dengan KLT mulai tahun 2017. Ya, oke, betul. Dengan Ian ya. Panggilannya Ian ya. Ian. Oke, lanjut. Saya dengan Sasmita Erlangga di Kantor Layanan Teknis Riau, bergabung itu April 2019. Oke. Berarti udah 3 tahun ya? 3 tahun. Alhamdulillah. Nah, yang pojok nih. Oke Mas, nama saya Nopran Subaki, biasa dipanggil Bang Opan. Saya bertugas di Kantor Layanan Teknis Sumatera Selatan. Saya bergabung sama seperti Daeng Ian 2017. Senior ya. Oke, selanjutnya. Oke, nama saya Anissa Cahyani. Saya biasanya dipanggil Ica. Kalau saya di KLT BSN yang di Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Iya, saya gabung di KLT Jawa Timur tuh bulan November tahun 2019. Oke, mungkin lebih junior lah dibanding teman-teman yang lainnya gitu kan. 2019 ya, berarti sama dengan Erlan ya, 3 tahun. Yang paling senior berarti Ian sama Nopal sudah hampir 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa sekali ini, 5 tahun di KLT. Ya, ini sebenarnya saya bisa bilang sebenarnya mereka tuh personel paling senior di KLT dibanding kepalanya sendiri. Dan kenapa? Karena kalau kepala KLT-nya dan stafnya biasanya rolling ya. Biasanya paling setahun, ya mungkin ada yang bertahan 3 tahun ya, 4 tahun. Tapi mereka ini menetap loh. Jadi artinya itu sebenarnya mereka lebih mengetahui kulit-kulitnya dibanding personel-personel yang lain. Oke, makanya itu saya mau kupas tuntas nih. Sebenarnya mereka tuh selama 5 tahun, 3 tahun di KLT tuh ngapain aja? Main bola kah? Atau apa gitu kan? Main gundu ya. Mungkin ini pertanyaan ya. Selama di KLT tuh tugasnya ngapain sih? Mungkin dari Riau dulu deh, Erlan ya. Di KLT Riau tuh ngapain? Ya, kalau di KLT Riau ya tugasnya sama seperti BSN di pusat ya Pak ya. Kita melakukan pembinaan kepada UMK, terus ada juga organisasi, lembaga penilaian kesesuaian LPK, terus kita juga sinergi dengan stakeholder lain seperti asosiasi, terus juga kita kerjasama ataupun melakukan pembinaan ke perguruan tinggi seperti itu. Sampai ke perguruan tinggi segala ya? Wih, mantap. Kalau di Makassar gimana? Di Makassar sama ya, kayak dari Riau, melakukan pembinaan pada UKM, organisasi, industri. Yang paling banyak tuh dari sektor mana pembinaannya? Sekarang mungkin untuk produk kopi bubuk. Lagi kopi bubuk ya. Di Toraja. Iya, kopi bubuk ya di Toraja ya, bener-bener saya lupa ada Toraja tuh, kopinya mah enak tuh. Mantap. Saya pernah nyobain sekali dulu. Kayaknya saya kurang. Nah, kalau di Sumatera Selatan nih hampir sama sih. Hampir sama semua ya. Jadi ada pembinaan ya. Jadi kayak konsultasi, pembinaan, bisa juga
kerjasama juga stakeholder, pemerintah, government, yang penting kan pemerintah daerah ya, karena kita kan numpang di daerah mereka. Betul. Mengisi sama kayak itu juga. Kalau di Sumsel sih fokusnya sekarang ke pangan ya, karena kan produk olahan pangan kuliner kan, banyak produk pangan ya di sana ya. Karena kan kuliner unggulannya ya makanan semua. Gitu. Kalau di Jawa Timur gimana nih? Lebih kurang sih sama ya dengan KLT lain gitu kan. Ya kami melakukan pembinaan, sosialisasi SPK itu yang utamanya gitu kan. Kemudian sinergi dengan OPD daerah. Ya, mereka juga punya program fasilitasi, ya kita sinergi dengan mereka gitu. Jadi biar sama-sama nih, ayo kita bantu nih fasilitasi UMKM di daerah gitu kan, biar bisa maju. Jadi bukan hanya lokal aja mainnya gitu kan. Gitu. Kalau di Jawa Timur berarti kan banyak industri itu. Ya, berarti lebih banyak industri-industri yang masuk. Ini kalau dibilang apa ya, itu sih relatif. Jadi lebih banyak UMKM sih yang lebih konsultasi ke kantor, itu banyak UMKM. UMKM ya? Mungkin hampir sama ya UMKM ya. Kalau industri kan mungkin memang mereka lebih settle kali ya gitu kan. Dan pengetahuan tentang apa namanya SPK atau standar, kemudian prosesnya itu lah, mereka sudah lebih duluan maju lebih dulu gitu dibanding UMKM. Karena kalau UMKM kan lebih pelan-pelan dari bawah, mereka nggak tahu gitu. Kalau keterbatasan SDM. Bener, kalau tidak ada informasi dari dinas atau pemerintah daerah, itu nggak ada gitu. Luar biasa sekali berarti kayak ya. Ini tugasnya BSN di perpanjangan tangan kan. Betul. Perwakilan BSN di daerah gitu kali ya. Kata Pak BP dulu. Iya, oke. Nah, kalau kita tentang KLT tadi kan sempat dibahas ya. KLT itu kan banyak bersinergis dengan stakeholder di daerah. Karena kan ya bagaimanapun juga meskipun itu merupakan BSN ya di Jakarta, tetapi kan kantornya kan di daerah. Tentunya tidak akan lepas dari pengaruh dengan sinergis dengan pemerintah provinsinya maupun dinas-dinas terkait lainnya. Selama ini kesulitannya apa sih dalam melakukan koordinasi atau komunikasi dengan stakeholder di daerah? Siapa yang mau bongkar suara duluan? Boleh saya? Boleh. Kayaknya udah lama dipendam nih. Iya. Ya kalau di OPD atau dinas daerah tuh mungkin strukturalnya itu lebih cepat berubah gitu loh. Jadi berubah gitu. Tiba-tiba gitu kan. Benar. Terus kemudian jadi yang kita udah ada sinergi dengan sebelumnya gitu. Jadi kita mulai lagi obrolan lagi, pembukaan gitu kan, TikTokan lagi gitu kan dengan pejabat yang baru gitu. Terus kemudian yang kedua banyak ya ini itu tadi yang pertama. Yang kedua untuk fasilitasi di daerah itu juga mungkin UMKM-nya itu aja gitu loh. Jadi produknya itu aja. Itu aja gitu. Variasi dari jenis produknya kurang itu. Itu sih mungkin nanti bisa ditambahkan. Kalau yang teman-teman lain apa nih? Kayak di Sumsel ini Mas ya kan, karena kan Sumsel yang lebih terkenal kuliner ya, makanan kan yang banyak produk pangan, apalagi produk olahan ikan, pempek gitu ya. Selain itu kan ada juga kopi ya, kopi bubuk kan betul, banyak juga. Sumsel terkenal kan kopi. Nah itu sama ya, seringnya ke UKM juga ya. UKM kan lebih agak kurang mengerti lah tentang SPK gitu kan. Komunikasinya agak sulit ya. Apalagi lokasinya Mas, naik turun gunung Mas. Betul, masih banyak gitu ya. Benar. Hampir sama sih permasalahan di ini, mungkin di Riau juga ya. Hampir sama. Nah, selama ini untuk mengatasi berbagai kesulitan ini kan kayak pejabat struktural daerah yang sering gonta-ganti itu selama ini gimana cara mengantisipasinya? Ya kalau diri sendiri sih ya kita terpaksa kontak lagi. Kontak lagi, kita kunjungan lagi ke gitu ya. Tetap koordinasi sih. Betul. Cuma sayangnya jadi ngulang lagi. Oke. Iya. Kan belum tentu yang baru ini komit dengan program yang sebelumnya seperti itu. Betul. Menyamakan visi misinya sulit ya.
Oke. Oh, ini mungkin bisa menjadi catatan ya untuk untuk kita semua, bukan hanya stakeholder kita di daerah, mungkin juga untuk BSN dan para personel KLT bahwa pentingnya sebuah koordinasi dengan stakeholder, sinergis kegiatan itu sangat penting karena kita kalau bicarakan mengenai program nasional mengenai penerapan SPK di lingkup nasional nggak mungkin bisa BSN sendiri. Ya kan, harus bersatu padu nih antara stakeholder di daerah maupun itu pemprovnya, dinasnya, kementerian terkait itu harus bersatu padu. Dan saya rasa masalah koordinasi itu memang bukan KLT aja ya. Kadang-kadang di kita juga di pusat mempunyai masalah yang sama. Tapi luar biasa nih KLT karena personelnya hanya berapa? 3 orang ya? 3 orang kami. Tapi wilayahnya luas-luas. Iya. Bayangin tugas fungsinya KLT itu hampir sama kayak BSN tapi cuma 3 SDM. Kayak Seluruh kepala wilayahnya Indonesia dan Timur. 2 staf. Dan wilayahnya luas ya, kayak di Sulawesi Selatan kan wilayah timur ya. Ya, betul. Di Riau itu kan Sumbakteng ya. Sumbakteng dari mulai Aceh sampai ke Riau ya. Kita 5 provinsi sih. 5 provinsi. Lalu Sumatera Selatan, yang bagian selatan ya. Jawa Timur udah mulai ke Bali sih. Udah mulai ke Bali, wah luar biasa. Dengan banyaknya lingkup yang harus dihandle, tentunya permasalahan yang semakin banyak. SDM cuma 3, keren sih kalian. Luar biasa. Oke, sekarang saya mau nanya satu persatu nih keunggulan, bukan keunggulan ya, program-program prioritas yang saat ini sedang digadang-gadangkan atau dijalankan oleh masing-masing KLT. Kayak saya dengar dari Riau dulu ya. Saya dengar di Riau ini sekarang lagi ngembangin website. Website apa sih? Sebenarnya ide awalnya itu adalah waktu ini ya, siswa magang. Siswa magang. Jadi berarti ada program magang juga di sana magang ya? Ada. Siap. Jadi ada siswa magang dari SMK jurusan RPL. RPL itu apa nih? Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi kita bingung mau ngasih kerjaan apa. Jadi muncul ide dari kepala KLT waktu itu Pak Juanda, gimana kalau buat sebuah website yang isinya informasi tentang KLT. Nah, dikembangkanlah itu. Saya bimbing, akhirnya jadilah websitenya gitu kan. Isinya terkait informasi tentang kegiatan KLT, terus ada UKM yang dibina, organisasi, terus yang sudah sertifikasi berapa. Terus yang paling penting adalah kita memasukkan konten di situ adalah kelas standarisasi. Nah, ini kelas standarisasinya apa nih? Nah, kelas standarisasi ini adalah kita mau mengumpulkan minat dari stakeholder. Misalkan kita nanti mau mau buat kegiatan apa sih terkait pelatihan, misalkan 37.1 ataupun 9.1, nanti kita voting. Kita voting kegiatan yang paling banyak itu akan kita selenggarakan seperti itu. Dan itu free. Free. Nanti mungkin dari BSN bisa memberikan itu semua. Jadi website itu lebih ke penyedia informasi mengenai apa itu KLT, program-programnya, dan ada kelas standarisasi juga ya. Ini bisa diikuti oleh semua. Nah, rencananya ya bisa. Baik itu UKM, industri, organisasi, masyarakat bebas, bisa dengan gratis ya. Oke. Ada syarat-syaratnya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Yang penting daftar kali ya. Yang penting daftar, nomor telepon yang aktif, data. Sama mungkin niat. Komitmen. Iya, betul. Sampai sekarang progresnya udah sampai mana? Websitenya sudah jadi, cuman kan kontennya kemarin itu rapat terakhir ternyata untuk pengennya untuk semua KLT. Nah, yang sekarang ini hanya khusus KLT Riau aja, kontennya masih khusus KLT Riau. Nanti dikembangkan untuk semua KLT sebenarnya seperti itu. Berarti pilot projectnya di Riau, nanti akan dikembangkan di seluruh KLT. Luar biasa, jadi inisiasi pertama di Riau website KLT ya. Oke. Selanjutnya di Sulsel. Nah, tar dulu. Saya dari Riau jangan ke Sulsel dulu. Jauh banget. Kita ke Di Sulsel ini lagi apa nih? Jadi seperti yang dibilang sebelumnya ya Mas ya, kan produk unggulan di Sulsel itu kan kuliner.
Jadi kita masih terfokus ke pempek sama kopi. Tapi ada yang unik nih, kan pempek itu rantainya kan panjang tuh dari bahan baku sampai ke proses hulu inan ilir. Nah kemarin alhamdulillah baru keluar tuh sertifikat SNI-nya untuk gula aren. Jasmine aren. Boleh nyebut nama merek ya? Ya nggak apa-apa, justru mau promosi dong. Sekalian promosi ya, boleh dong. UKM Jasmine aren. Jadi selesai nih. Rantainya si pempek nih dari bahan baku kan gini sudah ada SNI-nya, terus si pempeknya sendiri prosesnya, terus untuk kan pempek itu makannya dengan cuko. Nah bahan baku utama cuko itu kan gula aren, gula merah gitu. Jadi masih ada hubungannya juga ya? Iya benar. Sama mungkin insya Allah sih tahun ini tahun 2022 ya. Jadi kan BSN itu kan ada acara akbar ya setiap tahunnya namanya buat mutu nasional. Nah kemungkinan diselenggarakan di Palembang tuan rumahnya. Oh tuan rumahnya di Palembang. Iya tahun ini tuan rumah terpilih. Dari sebelumnya kan kemarin kan di Bandung ya. Iya betul. Mungkin ya semua stakeholder bisa membantu lah untuk lancaran acaranya. Gitu. Luar biasa. Berarti masih pembinaan UKM yang di Masih Kalau dari Jawa Timur nih, dari Sumsel, Jawa Barat karena nggak ada orangnya, langsung transfer ke Jawa Timur. Kalau Jawa Timur tuh memang awalnya itu untuk pembinaan lebih ke pangan mulai gitu, tapi makin kesini udah mulai merambah ke yang non pangan. Jadi kemarin tuh baru di Desember, ini sekalian promosi UMKM. KLT Jawa Timur itu berhasil membina untuk produk instalasi pengolahan air limbah atau yang mungkin familiarnya kita septic tank gitu kan. Itu pertama kali itu di Indonesia itu kan. Iya betul, karena memang sebelumnya kan belum ada LS Pro-nya gitu kan, dan waktu itu kami meminta untuk pusat melakukan penunjukan dan alhamdulillah sudah. Desember kemarin keluar tuh produknya adalah BioSmiley. Itu sudah tersertifikasi. Sudah. Luar biasa, pertama di Indonesia. Dong. Luar biasa, mungkin bisa jadi contoh ya di tempat-tempat lain ya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri gimana nih wilayah timur nih? Mungkin sekarang kita ini lagi yang sedang berjalan untuk standar SNI ISO 21001 untuk pendidikan. Pendidikan ya. Perguruan tinggi. Yang kita bina sekarang ini ada UNHAS, Universitas Negeri Makassar, sama UIN Alauddin. Oke. Itu udah ada yang tersertifikasi? Belum. Masih dalam tahap pembinaan. Oke, berarti fokusnya memang di organisasi pendidikan ya? Iya, kan sebelumnya mereka terapkan 9001 SNI 9001. Untuk lebih spesifiknya kan diarahkan ke 21001. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali ini, luar biasa loh. Ini dari tadi Riau ada program yang lagi running berupa website KLT yang pilot projectnya di Riau. Nanti kalau misalkan sudah sukses atau sudah well running bisa diadopsi ke seluruh KLT. Lalu di Sumatera Selatan dengan pembinaan UKM pangannya yang luar biasa, variasinya dari mulai bahan baku pempeknya sampai ke cukonya, bahan itu ada standarnya semua, luar biasa sekali. Lalu di Jawa Timur juga tadi dari mulai dulunya produk pangan, sekarang non pangan, bahkan sudah berhasil sertifikasi ya untuk instalasi pengolahan air limbah atau septic tank pertama loh di Indonesia. Luar biasa sekali. Nanti mungkin bisa bagi para pengusaha atau produsen yang mempunyai produksi sejenis, langsung aja nih kontak KLT di Jawa Timur. Gimana sih biar caranya ya? Lalu di Sulawesi Selatan dengan sistem manajemen organisasi pendidikan ya 21.000 yang itu adalah SNI baru yang biasanya orang-orang tahunya 9.001 ya. Untuk sistem manajemen sekarang ada 21.000 dan luar biasa binaannya sudah banyak sekali nih dan gak main-main universitas besar di Sulawesi Selatan menjadi kliennya ya. Luar biasa sekali loh. Yang sudah dapat ada sih. Yang sudah dapat ada ya? Warmadewa. Warmadewa. Oke, luar biasa sekali. Baik. Nah, sekarang ini kan udah lama nih di KLT ya. Udah ada yang 5 tahun, udah ada yang 3 tahun. Pasti dong ada pengalamannya suka dukanya dong. Nah, ini kan udah tahun 2022 ya kan. Pastinya kan tetap lanjut kan? Insya Allah ya. Sampai semangat ya. Semangat terus ya. Masih semangat. Nah, harapannya untuk kedepannya seperti apa nih? Terserah. Baik itu dari sisi BSN-nya maupun sisi lainnya terserah, monggo dari kalau tadi dari Sulsel dulu. Mungkin untuk kedepannya
KLT mungkin untuk kantornya itu mungkin harapan kedepannya bisa jadi UPT. Oke. Dan biar personilnya bertambah, SDM-nya kan wilayah kerjanya luas. Betul. Oke. Ini kan sekarang cuma bertiga KLT. Oke, siap. Kalau dari sini mungkin ke sini dulu, Jawa Timur. Oke. Kalau harapan sih sama ya, jadi biar KLT ini jadi UPT gitu kan. Karena restruktural juga untuk anggota di KLT tuh mempengaruhi karena nanti pasti kita mulai lagi dari awal gitu kan. Terus ada miskom maksudnya ada yang mungkin informasi yang tidak tersampaikan gitu, ada miss itu sih. Kalau di Sumatera Selatan, kalau sebenarnya sih hampir sama ya. Hampir sama ya. Tapi kan yang lebih spesifik mungkin untuk bangunan ya, untuk infrastruktur tuh karena kan kita bangunannya kan masih bukan. Maksudnya kan jadi kan dari ini ya hibah ya. Jadi kan di setiap daerah itu kan bukan gedung sendiri punya BSN. Terus ya kita kan selalu kerja tuh keliling ya gitu ya. Jadi kita tuh maunya ada gedung sendiri punya BSN karena kan benar kayak kata Mbak itu tuh jadi UPT, jadi kan kita punya UPT terus ya. Bisa nambah personil. Oke, betul. Oke, kalau di Riau sendiri apa? Sama? Hampir sama sih. Hampir sama. Rata-rata sama ya. Bisa kesimpulan. Harapannya cuma ada dua nih, Bapak dan Ibu yang mungkin dengar ini yang bagian terkait. Saya nggak mention namanya siapa, yaitu berharap menjadi UPT, lalu punya kantor sendiri dan SDM-nya nggak 3 orang lagi ya, ditambah. Dan siapa tahu bisa 10 orang 20 orang yang kedepannya. Baik, luar biasa sekali karena waktu kita juga yang sudah habis. Kalau kita ngobrol sampai sehari semalam nggak habis-habis banget. Jadi terima kasih loh udah bisa datang ke Jakarta ya. Sukses banget selalu sama kalian para pejuang KLT. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oh ya, untuk senior-senior sekalian, don't worry, be happy. Kita semua sudah di antigen, sudah negatif semua. Kita juga masih jaga jarak, jadi kita tidak menggunakan masker karena suaranya biar bagus juga. Muka-muka ganteng dan cantiknya juga biar kelihatan kan. Nah gitu. Oke. Jadi lagi terima kasih untuk para pejuang-pejuang KLT nih ya, baik Ian, Erlan, Bang Opan maupun Ica yang sudah berkontribusi dengan begitu semangatnya untuk KLT di seluruh wilayah Indonesia. Semoga sehat selalu dan baiklah senior sekalian, itulah tadi kita wawancara mengenai para pejuang-pejuang KLT. Sayang sekali yang satu tidak bisa hadir karena cuti. Semoga kehadiran KLT BSN di Indonesia dapat membantu seluruh stakeholder di Indonesia khususnya untuk penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Sekian dari kami. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Memakai seni. Saya sambil lupa.